Hai kalau bersama kabar kalian semuanya, dan tentunya senang sekali di siang hari ini saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman. Dari video kali ini saya akan meramalkan bagaimana ciri-ciri jodohnya Jordi Onsu. Karena dari kemarin banyak sekali yang request ke saya ngomong, "Ko Marcel, tolong dong ramalin bagaimana ciri-ciri karakter jodohnya Jordi Onsu ke depannya." Nanti saya akan meramalkan bagaimana gambarannya. Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya, kalian jangan lupa diklik dulu tombol subscribe di bawah sini dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11 siang, jam 2 siang maupun jam 3 sore. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi, secara personal, mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seorang yang diramalkan, langsung aja DM ke Instagram saya @marcelwen. Yang pengen konsultasi secara pribadi, personal, pengen curhat-curhatan, ataukah kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, ataukah kalian punya pacar kelamaan digantungin terus, nggak dinikah-nikahin, dan Anda butuh solusi, langsung aja DM ke Instagram saya @marcelwen. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman. Oke, saya tunggu buat subscribe dan juga diklik tombol loncengnya. Dan kalau udah, langsung aja saya akan mulai. Karena dari kemarin banyak sekali yang request ke saya ngomong, "Ko Marcel, ramalin dong tentang Jordi Onsu, bagaimana tentang karakter jodohnya dan lain sebagainya ya." Kalau ramalan tentang kakaknya Ko Ruben Onsu, saya udah sering banget ngeramalin tentang Ko Ruben ya, karena saya juga kenal udah beberapa kali, malah sering ya syuting bareng sama Ko Ruben, jadi udah paham ya. Nah, sekarang ini requestnya adalah adiknya Ko Ruben, yaitu Jordi Onsu gitu ya. Nanti saya akan meramalkan tentang karakter, ciri-ciri jodohnya. Nah, saya akan meramalkan tentang zodiaknya terlebih dahulu teman-teman ya. Jordi Onsu ini memiliki zodiak Gemini teman-teman. Nah, karakter Gemini ini orangnya humble ya, orangnya humble, mudah akrab sama orang baru, orangnya itu berjiwa penghibur seperti itu ya. Jadi kalau misal punya pasangan, dia itu bisa menghibur pasangannya. Kalau pasangannya lagi bete, bad mood, Gemini ini bisa menghibur, bisa membawakan suasana dalam bentuk obrolannya gitu, canda tawanya, sehingga yang pasangannya yang tadinya bete, bad mood jadi hilang karena Gemini ini. Jadi Gemini ini orangnya pandai banget membawakan suasana, pandai banget mengalihkan perhatian dari obrolan, dari cerita dan lain sebagainya ya. Dan juga Gemini ini memiliki karakter yang ambisius, orangnya itu memiliki ambisi yang tinggi. Jadi kalau sudah memiliki mimpi, sebisa mungkin harus bisa meraih mimpi tersebut hingga mendapatkannya ya. Orangnya pokoknya pekerja keras banget, pokoknya kerja dari pagi, siang, sore, malam, bahkan ketemu pagi lagi itu akan dibela-belain sama Gemini ya, untuk karirnya ke depan, untuk masa depannya, untuk rezekinya dan lain sebagainya. Orangnya pokoknya ambisius banget gitu ya. Mudah akrab sama orang baru gitu, bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, orang-orang baru di sekitarnya, pokoknya orangnya humble ya. Walaupun nggak semua karakter Gemini sama, tapi rata-rata karakter Gemini itu seperti yang saya sebutkan tadi teman-teman ya, bahwa Gemini itu orangnya humble, mudah akrab, orangnya ambisius, berjiwa penghibur ya, bisa membawakan suasana sama pasangannya gitu ya. Kalau pasangannya lagi bete, Gemini bisa menghibur dengan baik gitu, dan memiliki ambisi yang sangat tinggi sekali. Dan Gemini ini memiliki beberapa zodiak yang cocok dengan Gemini teman-teman ya. Yang pertama ada zodiak Pisces. Pisces dengan Gemini itu cocok. Kenapa cocok? Pisces ini orangnya intuisinya tajam. Ide-ide kreatifnya itu sangat luar biasa. Pisces ini berjiwa pemikir dan berjiwa perasa ya. Jadi kalau secara perasaan dia itu memiliki simpati yang besar terhadap orang-orang di sekitarnya gitu ya. Orangnya sensitif terhadap perasaannya juga, dan juga orangnya sedikit bicara tapi banyak bekerja. Jadi kalau sama Gemini mereka klop sekali untuk usahanya, untuk karirnya ke depan bisa saling support. Dan zodiak kedua yang cocok untuk Gemini adalah zodiak Aries teman-teman ya. Aries dengan Gemini juga cocok. Aries ini orangnya itu berjiwa petualang, orangnya energik gitu ya, agresif, orangnya itu kalau kerja itu dengan cepat seperti itu, orangnya suka belajar hal baru juga, orangnya mudah akrab sama orang baru. Jadi dengan Gemini ini karakternya hampir-hampir mirip sebenarnya. Cuma kalau saya lihat Aries dengan Gemini ini bisa berjalan seirama untuk hal asmaranya, untuk kerjaannya, karirnya, semuanya. Dia tuh pemikirannya bisa seimbang kalau saya lihat seperti itu. Jadi Aries dengan Gemini cocok. Dan zodiak ketiga yang cocok dengan Gemini adalah Libra teman-teman. Libra dengan Gemini itu cocok, saling melengkapi, klop ya. Libra ini orangnya itu mudah bimbang dalam memutuskan sesuatu. Kadang bingung, aduh pilih yang mana nih, pilih ini apa ini ya, kok dua-duanya bagus ya gitu. Nah, Gemini ini bisa menjadi orang yang bisa memberi masukan yang baik untuk Libra. Saya lihat seperti itu ya. Jadi antara Gemini dan Libra cocok. Libra juga ambisinya sangat tinggi sekali dalam hal karir, dalam hal kerjaan. Jadi sama Gemini bisa support banget ini, bisa saling support satu sama yang lainnya. Kalau saya lihat seperti itu. Dan zodiak terakhir yang cocok dengan Gemini adalah zodiak Virgo. Virgo dengan Gemini cocok. Virgo ini berjiwa pemimpin. Orangnya itu bisa menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi, dalam sebuah rumah tangga, ataupun dalam hal apapun juga ya. Orangnya itu berjiwa pemimpin, orangnya itu kerjanya itu rapi, bersih. Pokoknya Virgo ini kalau kerja itu pokoknya harus selesai, harus beres. Mengerjakan sesuatu itu harus kelar. Kalau nggak kelar dia tuh nggak bisa tidur. Ataupun kalau misal nggak kelar, dia tuh mau pergi-pergi main sama teman-temannya itu nggak nyaman rasanya. Jadi kalau Virgo ini orangnya itu kalau mengerjakan sesuatu itu harus beres. Dan juga Virgo ini suka sekali dengan yang namanya kerapian, kebersihan, pakaian, dandanan, rumah juga harus bersih, harus rapi.
rapi, kamar juga pokoknya harus rapi, bersih, intinya seperti itu. Jadi bisa menjadi pelengkap untuk Gemini ya. Jadi ada beberapa zodiak yang cocok dengan Gemini, ada Pisces, Aries, Libra dan juga Virgo. Tapi bukan berarti di luar zodiak tersebut nggak cocok dengan Gemini, enggak teman-teman, karena semuanya itu tergantung dari sifat dan personal kalian masing-masing. Kalau misal bisa saling ngalah pasti akan baik-baik aja. Tapi nanti saya akan meramalkan dari versi kartu tarotnya bagaimana tentang ciri-ciri jodohnya Jordi Onsu ya. Kalau tadi dari segi zodiaknya, saya akan meramalkan dari versi kartu tarotnya. Nanti saya akan ambil 2 kartu seperti biasa dan akan saya artikan satu persatu bagaimana ciri-ciri jodohnya Jordi Onsu, karena banyak yang penasaran. Oke, saya cek dulu kartunya. Dan langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama untuk ciri-ciri jodoh Jordi Onsu di kartu yang pertama. Kartu yang pertama, selain di sini ada kartu Page of Cup, teman-teman. Kalian dari sini ada seseorang yang sedang memegang piala ya. Piala di sini adalah simbol suatu perasaan, simbol suatu prestasi juga bisa. Jadi kalau saya lihat di kartu yang pertama ini lebih ke perasaan ya. Wanita yang akan menjadi pendampingnya Jordi Onsu. Kalau saya lihat di kartu yang pertama, orangnya ini agak sedikit manja ya. Sedikit manja sama pasangannya gitu ya. Ya kalian tahu lah ya, kebayang ya cewek yang agak-agak manja sama pasangannya itu gimana sih. Tapi memang ada beberapa cowok yang suka sama karakter cewek manja. Itu banyak gitu teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat ini karakternya agak sedikit manja sama pasangannya, ceweknya seperti itu kalau saya lihat ya. Tapi manjanya ini bukan manja yang memang dia itu nggak mau kerja, enggak. Kalau saya lihat dia itu tipe karakter orang yang memang bisa mengejar ambisinya gitu, bisa mengejar mimpinya dengan baik juga. Jadi kalau saya lihat ini dengan Jordi Onsu karakternya klop dan nyambung. Saya lihat seperti itu. Orangnya itu berjiwa perasa kalau saya lihat ya. Karakter ciri-ciri jodohnya Jordi Onsu, orangnya berjiwa perasa. Kadang nggak mau ngalah sama pasangannya gitu ya. Moodnya itu naik turun gitu ya. Egonya tinggi kalau saya lihat seperti itu. Jadi kalau saya lihat tuh egonya tinggi, kadang-kadang egois gitu ya. Jadi Jordi Onsu ini nantinya akan lebih banyak ngertiin pasangannya. Kalau saya lihat seperti itu. Karena di sini ada simbol piala yang artinya adalah perasaan, suatu perasaan yang mendalam. Tapi orangnya setia kok. Kalau udah satu ya dia satu, dia tuh nggak mau gonta-ganti pasangan teman-teman ya. Kalau saya lihat seperti itu, orangnya setia, berjiwa perasa gitu ya. Moodnya suka naik turun, egonya tinggi, dan juga kalau saya lihat orangnya itu agak sedikit manja sama pasangannya. Kalau saya lihat seperti itu teman-teman ya. Ini di kartu yang pertama ya. Tapi nanti saya akan lihat di kartu yang kedua bagaimana tentang ciri-ciri jodohnya Jordi Onsu di kartu yang kedua teman-teman ya. Tapi sebelum saya melanjutkan ke kartu yang kedua, buat kalian yang pengen konsultasi secara pribadi ke saya, mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seorang yang diramalkan, tentang asmara, perselingkuhan, percintaan dan lain sebagainya, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen di sini teman-teman ya. Oke, saya akan melanjutkan ke kartu yang kedua bagaimana tentang ciri-ciri jodohnya Jordi Onsu di kartu yang kedua. Oke, saya cek dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua bagaimana tentang ciri-ciri jodohnya Jordi Onsu di kartu yang kedua. Langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua teman-teman. Kartu yang kedua ini adalah ada kartu Ace of Wands. Wands di sini adalah simbol tongkat ya, ada tangannya sedang memegang tongkat. Jadi kalau saya lihat di kartu yang kedua ini, tongkat adalah simbol suatu prinsip, suatu pekerjaan, suatu fondasi juga bisa ya. Jadi kalau saya lihat jodohnya Jordi Onsu di kartu yang kedua ini, karakternya dan ciri-cirinya orangnya pekerja keras. Karena simbol tongkat di sini adalah suatu hal yang sangat positif sekali dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam kerja kerasnya. Jadi kalau saya lihat orangnya mandiri seperti itu ya. Jadi tidak hanya mengandalkan penghasilan dari pasangannya aja, tapi si ceweknya ini juga karakternya orangnya mandiri, bisa kerja sendiri, bisa mandiri dalam mengelola usahanya, pekerjaannya gitu ya. Saya lihat baik sekali dalam segi pekerjaannya. Jadi bisa saling support gitu ya. Jordi Onsu punya karir sendiri, si ceweknya punya karir sendiri. Mereka kalau dikolaborasikan akan semakin luar biasa sekali. Jadi kalau saya lihat ini simbol suatu pekerjaan yang sangat luar biasa, simbol suatu kemandirian ya orangnya. Walaupun di kartu yang pertama tadi ada karakter manjanya, tapi di kartu yang kedua di sini orangnya mandiri luar biasa teman-teman. Jadi dia bisa tahu membedakan kapan gue harus manja-manjaan sama pasangan, kapan gue harus mandiri, kapan gue harus tegas, kapan gue harus mengelola usaha dan lain sebagainya. Nah di kartu yang kedua ini terlihat jelas sekali karena di sini ada simbol tongkat teman-teman ya. Jadi di kartu yang kedua ini lebih spesifiknya orangnya mandiri, bisa mensupport karir, bisa mendirikan usaha dengan baik, orangnya itu dewasa dalam bersikap gitu ya. Walaupun kadang-kadang memiliki sifat yang egois dan keras kepala sama pasangannya, kadang-kadang nggak mau ngalah ya. Tapi nggak masalah, itu merupakan suatu hal yang wajar teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat seperti itu di kartu yang kedua. Dan kalau saya bandingkan dengan kartu yang pertama tadi, di kartu yang pertama tadi di sini ada kartu Page of Cup, di sini ada simbol piala yang artinya adalah suatu perasaan. Di kartu yang pertama lebih spesifiknya sih orangnya manja, karakternya setia, kalau udah satu ya satu, dia nggak mau gonta-ganti pasangan gitu ya. Orangnya moodnya itu naik turun, kadang-kadang egois banget, kadang-kadang pengalah, kadang-kadang pengertian gitu lah. Pokoknya orangnya mudian gitu kalau saya lihat. Dan di kartu yang kedua di sini ada kartu Ace of Wands yang artinya adalah simbol pekerja keras, simbol orang yang memiliki prinsip, kemandirian dan lain sebagainya. Dan keduanya adalah kartu yang positif untuk jodohnya Jordi Onsu di kemudian hari.
hari. Ya, ini gambaran menurut saya. Yang kemarin penasaran udah saya ramalkan di video kali ini tentang Jodie Eun Suk. Dan buat kalian juga yang penasaran pengen diramalkan secara pribadi, secara personal ke saya, mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seorang yang diramalkan, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen. Yang pengen konsultasi juga secara pribadi, secara personal, mungkin kalian pengen curhat-curhatan ke saya, ataukah kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, ataukah kalian punya pacar digantungin terlalu lama nggak dinikah-nikahin dan butuh solusi, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman. Sekian video saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11 siang, jam 2 siang maupun jam 3 sore. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga, dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Sukses terus buat kalian semuanya, dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marcelwen, sampai jumpa di video-video selanjutnya.